Berstatus desa tertinggal, warga desa Salutahongan dan desa Lombang Timur berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu yang kurang memadai, sehingga pasien dengan keluhan berat serta pasien hamil dengan resiko tinggi harus dilarikan ke puskesmas. Sementara puskesmas berjarak sejauh sekitar 10 km di kota Kecamatan Malunda. Biasanya memang tandu ini adalah satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk membawa warga yang sakit keras ataupun akan melahirkan. Dan ini adalah satu-satunya cara warga yang bisa dilakukan untuk membawa pasien tersebut. Warga bergotong royong bergantian menandu pasien. Menurut informasi warga, saat ditandu ada beberapa pasien hamil yang melahirkan di jalan. Bahkan ada pasien dengan kondisi sakit keras meninggal dunia karena terlalu lama tidak mendapatkan pertolongan. Akses jalan yang terputus oleh sungai membuat pasien terpaksa harus ditandu melewati jembatan gantung Pembulahangan. Ya, bisa dibayangkan kita harus menandu warga dengan beban melewati jembatan gantung ini. Ini bahaya sekali ya, katanya jembatannya juga sudah cukup rapuh, sehingga ada potensi kalau misalnya yang membawa ini juga ikut terperosok ya, dan juga mungkin kita seluruh rombongan ini juga ikut terperosok di bawah jembatan ini. Sebenarnya, warga takut ketika membawa pasien melewati jembatan gantung ini. Selain alas kayu yang rapuh, kondisi tali baja pun sudah mulai berkarat. Namun, warga tak punya pilihan lain. Akses jembatan ini merupakan jalan satu-satunya menuju puskesmas. Warga hanya bisa berharap mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dari pemerintah, agar mereka mendapatkan fasilitas jembatan yang layak, jalan yang baik, dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit. Sulbar itu memiliki 575 desa, ada 73 kelurahan. Salutahongan adalah salah satu desa dari 575 desa. Ini desa dengan status tertinggal, ya. Ada kurang lebih 1.327 jiwa, ada kurang lebih juga 278 kakak di sana. Memang persoalan utamanya hampir di semua desa di Sulbar itu adalah persoalan infrastruktur, ya. Khususnya jalan dan jembatan. Nah, persoalan yang paling mendasar juga adalah hampir kebanyakan desa yang ada di Sulbar itu berada dalam kawasan hutan lindung. Ya. Ini latar belakangnya harus kita gali, kenapa hadir di hutan lindung. Ini perdebatan yang selalu panjang dari dulu, apakah hutan lindungnya duluan datang atau masyarakat sudah ada di sana. Ini saya menyebabkan apa? Kita tidak bisa membuat pembangunan yang lebih fleksibel di sana. Karena pembangunan harus minta izin ketika membangun di kawasan hutan lindung. Nah, itu kenapa kita meminta sekarang mendata secara detail Sulbar 575 desa ini. Kita punya program data desa presisi, ya. Salutahongan insya Allah masuk ke batch 3 ya besok, dan itu adalah bagian dari rencana besar kita untuk memastikan infrastruktur itu tepat, dan juga untuk memastikan ketika dia melewati kawasan-kawasan hutan lindung tentu harus ada koordinasi dengan Kementerian Pusat, pemerintah pusat. Dalam ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Kita pastinya memetakan dengan jelas terkait dengan status desa dan juga kawasan yang ada di sekitarnya. Dan sekali lagi saya mengatakan tidak mudah juga untuk membangun daerah-daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung. Karena konsekuensi hukumnya juga tidak mudah. Gitu. Apakah pemerintah provinsi memberikan perhatian? Pasti, karena itu adalah masyarakat kita. Hanya kita juga harus pastikan pembangunan atau fasilitas yang akan dibangun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten itu tidak melanggar hukum juga. Karena ketika kita mencoba bersinggungan dengan kawasan-kawasan hutan lindung, itu konsep hukumnya juga tidak mudah. Tinggal dan hidup lebih dari 1 abad,
Sayangnya, warga desa Salutahongan belum mendapatkan hak kepemilikan tanah. Mereka hanya bisa berharap mendapatkan kebijaksanaan dan solusi dari pemerintah atas tanah yang mereka tempati hingga saat ini, agar mereka bisa hidup tenang dan sejahtera.